Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Topik yang akan kita bahas di sore hari ini yaitu meningkatkan kewaspadaan hadapi bencana. Dan pada kesempatan kali ini, saya Rida akan berbincang bersama kedua narasumber saya. Yang pertama ada Kepala Kantor SAR Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak M. Ambarura. Dan juga anggota Rescue Serui, ada Bapak Ciko. Selamat sore. Sore Pak, sore Bu. Apa kabarnya Bapak? Baik, sehat. Sehat. Kak Ciko sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan pendengar, kewaspadaan masyarakat terhadap bencana harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim di sepanjang tahun 2024 di tanah air. Pendengar, menerapkan langkah-langkah kewaspadaan terhadap bencana tentunya harus konsisten dilakukan melalui berbagai cara dalam upaya menghadapi dampak cuaca ekstrim yang terus terjadi di tahun ini. Tingkatkan siap dan juga waspada juga akan menjadi kunci yang harus disiapkan dan dikelola dengan baik, utamanya dalam tahap pra-bencana. Pendengar Pro 1 RRI Serui, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana, yang juga akan menjadi topik obrolan kita ya pada sore hari ini dalam siaran mitigasi bencana bersama kedua narasumber saya. Dialog Tabura siaran mitigasi bencana kali ini akan dipandu bersama saya Rida. Untuk siaran dialog mitigasi bencana di sore hari ini dapat Anda ikuti melalui radio di frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui layanan streaming, aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Serui. Untuk sesi pertama saya ke Bapak M. Ambarura terlebih dahulu selaku Kepala Kantor SAR Kabupaten Kepulauan Yapen. Bapak, apa saja nih tugas Basarnas dalam penanggulangan bencana? Ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak, terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Serui dan juga masyarakat di Kota Serui pada umumnya. Oke, baik, selamat sore. Sebenarnya saya dulu ini Kepala Basarnas Serui, bukan Kepala Basarnas Serui ya. Ini kita sebagai danpos saja di sini, sebatas koordinasi. Karena jangan sampai kedengaran keluar bahwa Kepala Basarnas sudah ada di Serui, tapi itu belum, karena masih dibawahi oleh kantor Sarbiak. Jadi sebatas kita di sini koordinator untuk mengkoordinir di daerah Yapen di sini. Oke. Kemudian mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai Basarnas, yaitu menyediakan layanan pencarian dan pertolongan sebagai seluruh warga dan berbagai musibah. Pencarian dan pertolongan atau tugas utamanya itu pencarian dan pertolongan menyelamatkan serta mengevakuasi kepada masyarakat dan seluruh musibah secara handal, efisien, cepat dan aman. Kemudian itu ya tidak menutup kemungkinan juga karena kita di SAR ini kita itu standby 24 jam. Mengapa kita standby 24 jam? Karena setiap musibah itu kita tidak tahu kapan datangnya. Iya, benar. Makanya kita itu ada standby 24 jam. Setelah ada laporan masuk di kantor kita langsung siapkan untuk personil untuk bergerak. Tetapi setelah ada musibah kita juga sampaikan ke Biak, karena Biak itu adalah pejabat-pejabat kita di sana yang menjadi panutan bagi kita dan untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi di Kepulauan Yapen itu atau Serui. Jadi setiap ada kegiatan yang kita laksanakan, kita akan sampaikan ke sana, baik bencana, musibah, pelayaran maupun penerbangan. Iya. Ya itu saja. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya SAR ini sebenarnya berdiri di bawah kementerian apa nih Bapak? Kalau masalah berdiri kita dulu di bawah Menteri Perhubungan. Dari 1972 itu kita di bawah Menteri Perhubungan sampai
1900 1907 kah? 2007 sorry 2007 baru kita berpisah dari Menteri Perhubungan dan berdiri sendiri sebagai non kementerian. Artinya non kementerian itu kita bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian dalam tugas-tugasnya itu mencari dan menolong. Tugas pokoknya dalamnya itu melayani penerbangan, pelayaran dan musibah lainnya. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja ya Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya nih Bapak, sesuai dengan topik kita dalam dialog mitigasi bencana sore ini Pak, apa saja yang telah dipersiapkan oleh SAR Serui dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana? Mengingat nih ya Bapak ya, adanya pergantian iklim yang terus berlangsung di tahun ini Bapak. Oke, baik. Yang kita siapkan di Posar Serui ini yaitu mulai dari serunya atau rescuernya yang kita siapkan mulai dari fisik, skillnya, kemudian alut-alutnya, semacam perahu karet. Kita di sini kan belum ada kapal, jadi kita punya rib. Kemudian ada mobil yang ada di depan kita ini, itu semua kita siapkan semua, kita panaskan, kita setelah ada kejadian kita sudah langsung bergerak. Oke, jadi sudah langsung siap ya Bapak ya? Sudah siap. Ya, karena rescuer juga di sini setiap 1 minggu itu 3 kali latihan fisik, kemudian 2 kali untuk skill. Ya, skillnya itu hari Senin dan Rabu. Itu untuk materi-materi dalam kelas, sekalipun cuma dorong-dorong saja, tapi dia harus menggali ilmu-ilmu supaya ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari pendidikan itu dia tidak lupa. Nah, kemudian fisiknya itu hari Selasa dan Kamis, jadi dia harus fisik terus, mempertahankan daya tubuh yang baik supaya ada kegiatan-kegiatan apa saja, bencana atau apa, dia langsung siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya ke Bapak Ciko dulu nih selaku anggota rescue dari Posar Serui. Nah, Pak Ciko, sepanjang tahun 2024 ini kita ketahui bersama ya bahwa beberapa waktu lalu Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami musibah akibat perubahan cuaca nih Pak. Nah, dari data Posar Serui, ada berapa jumlah kejadian bencana yang juga ditangani oleh Posar Serui yang dibantu oleh jajarannya Pak? Untuk data musibah yang terjadi dari awal tahun sampai saat ini, sementara baru terdata 3 musibah. 3 musibah. 2 musibah pelayaran dan 1 musibah banjir yang baru saja terjadi beberapa bulan kemarin. Oke. Nah, Pak Ciko, hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu ini mungkin menyebabkan banjir bahkan tanah longsor nih Pak di beberapa titik di wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Adakah evakuasi warga yang dilakukan oleh Posar Serui? Dan kalau ada, seperti apa nih Bapak prosesnya? Untuk proses penanganan evakuasi pada saat banjir, kami hanya melakukan evakuasi terhadap jiwa masyarakat yang terancam. Dengan cara memindahkan mereka dari posisi yang tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya saya ke Bapak Ambarura kembali. Berapa personil dari Posar Serui ini Bapak yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi korban saat terjadi bencana? Oke, baik. Mengenai personil yang akan dilibatkan ke lokasi, karena kita di sini yang ASN itu cuma 5 orang. Jadi kita lihat situasinya dulu Ibu. Kalau umpamanya kecelakaannya di laut, ya mungkin kita lihat, mungkin kita turunkan 3, kemudian mungkin ada dari instansi terkait semacam Polair, BPBD, Angkatan Laut. Kalau dia mau bergabung dengan kita panggil satu-satu orang untuk melaksanakan evakuasi di laut. Nah, itu. Selanjutnya Bapak, adakah area lokasi yang paling parah dari banjir maupun longsor pada waktu tahun lalu nih?
Lokasinya ya. Kalau lokasi di sini saya belum pahami betul lokasi sini karena saya juga baru, tapi kenyataan dilihat kemarin di sini ya cuman di daerah sini saja yang kena banjir kemarin. Kemudian yang lokasi yang parah itu di daerah-daerah Maradeya sini ya. Ya itu saja karena kemarin itu kebetulan laut ini surut. Jadi banjir yang di daerah-daerah sini kemarin cuma tingginya itu 1 sampai 1,5 meter. Karena itu baru kejadian tahun ini ya. Kemudian yang parahnya itu ya itu meluapnya air karena mungkin kita imbau kepada pemerintah juga di sini supaya sungai-sungai ini bisa dibikinkan talut. Ya, supaya kalau banjir seperti yang kemarin itu tidak meluap seperti itu. Ya, syukurlah laut kemarin itu masih surut, jadi airnya tidak terlalu tinggi. Seandainya airnya naik, entah apa yang terjadi karena sudah kenaikan 1,5 meter. Kalau airnya bertabrakan dengan air laut, dengan air sungai yang turun itu pasti akan melebur naik. Nah, itu yang mengakibatkan banyak nantinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Itu aja, Bu. Nah, untuk kekuatan peralatan yang digunakan oleh Posar Serui ini Bapak saat melakukan evakuasi bencana ini meliputi apa saja Pak? Ya, kalau kekuatan peralatan kita ada alat mountaineering. Alat mountaineering itu yang kita pakai kalau ada yang kita tolong dari jurang ya. Kemudian alut laut ada perahu karet kita ada 4 ready semua, mobilnya ada 3, kemudian tambah rib lagi 1, jadi sudah cukup memenuhi di sini. Karena kalau kita ada musibah besar itu juga kita akan sampaikan ke Biak dan Biak juga membantu kita karena di Biak juga ada kapal 2. Nah, contoh kemarin yang ada di Obi musibah di sana kemarin karena kita lihat dari jarak dari Serui ini kayaknya jauh. Nah, kita lihat Biak yang dekat, makanya Biak yang turun. Nah, kemudian kita yang turun, kebetulan saya juga yang turun itu pakai kapal. Nah, saya ketemu dengan Ibu Sekda di sana. Kita bincang-bincang dengan Ibu Sekda. Karena korban itu kita sudah temukan ada sekitar 7 orang, kemudian yang selamat 3. Nanti malam sekitar jam-jam 7 baru kita temukan yang 4 orang itu. Anak bapak, ibu. Pas kita mau evakuasi, Ibu Sekda juga kebetulan ada, sambil kita bincang-bincang bagaimana untuk masyarakat ke depannya, bagaimana apa yang harus diseptikan kepada masyarakat supaya jangan sembarang keluar, harus melihat situasi dan kondisi di laut. Kecuali kalau ekstrim-ekstrim ya tolonglah usahakan pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa contoh kalau angin atau hujan ya dihimbau kepada masyarakat jangan keluar dulu untuk melaksanakan kegiatan penyeberangan ke pulau karena situasi di sini ekstrim. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Baik, jadi kalau cuacanya tidak memungkinkan mendingan ditunda dulu ya Bapak ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, masih dalam dialog mitigasi bencana. Namun kita akan jeda sejenak dan hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pendengar, menemani Anda dalam program Tabura, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui, dan saya Rida masih bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Nah, pendengar, upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana? Saya lanjutkan obrolan saya bersama kedua narasumber saya. Selanjutnya saya ke Bapak Ciko. Pak Ciko, untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi bencana nih Pak, pernahkah terjadi kerusakan pada sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh Posar Serui? Dan cara menangani kerusakan itu seperti apa Bapak? Oke, untuk peralatan digunakan saat lagi melakukan proses operasi SAR, sementara ini saat kami melakukan operasi SAR tidak pernah terjadi kerusakan pada alat. Oke. Jikalau ada alat yang rusak, itu kami langsung tindak lanjuti dengan melakukan perbaikan, dan kami akan menggunakan alut yang benar-benar sudah siap. Karena kalau kami tidak sering mengecek peralatan yang kami gunakan, tiba-tiba saat kami melakukan operasi terjadi trouble, maka itu akan menjadi celaka menyebabkan kecelakaan bagi kami sendiri. Sehingga setiap kami ingin melakukan operasi SAR, kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Alat mana yang siap dipakai untuk melaksanakan operasi tersebut. Baik. Nah, Bapak, kejadian bencana banjir maupun longsor saat melakukan penanganan evakuasi oleh SAR, adakah keluhan dari para korban nih Bapak mengenai bencana tersebut? Pernah tidak? Mungkin untuk keluhan dari masyarakat ya, selama ini setiap kami melakukan penanganan terhadap korban-korban banjir, biasanya yang mereka keluhkan sih selalu berhubungan dengan materi ya. Tetapi untuk kami, yang kami utamakan adalah nyawa manusia tersebut. Biar bagaimanapun yang kami utamakan adalah nyawa, karena nyawa lebih berharga daripada harta benda. Demikian. Jadi kalau ada yang menjudge Bapak, kok nggak nyelamatin harta saya, itu nanti Bapak tanggapinya bagaimana Bapak? Ya kembali lagi ya, sekarang gini aja, harta benda itu kan bisa kami cari, kita manusia bisa mencari harta kembali lagi kan dengan bekerja keras gitu. Tetapi kalau nyawa kita sendiri, terjadi sesuatu dengan nyawa kita sendiri yang mencelakai kita dan tidak diminta-minta, menghilangkan nyawa. Nyawa itu kan tidak dijual bebas ya. Iya, benar sekali, tidak dijual Pak. bebas di toko-toko. Contohnya nggak usahlah nyawa manusia. Misalnya terjadi, kita berusaha nih menyelamatkan harta benda kita. Terjadi insiden menyebabkan putusnya tangan kita. Nggak mungkin kita ke toko untuk mencari tangan ini sebagai ganti. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ciko. Nah, Pak Ciko, kendala apa saja nih yang dihadapi saat melakukan pencarian maupun evakuasi para korban? Untuk kendala sih biasanya faktor cuaca ya yang terutama. Kalau memang cuaca lagi tidak bersahabat ya bagaimanapun tidak bisa kami paksakan. Tetapi kalau situasi dan kondisi memungkinkan, kami akan berusaha untuk menyelamatkan korban. Oke, jadi faktor kendala utamanya tuh cuaca ya Bapak ya. Baik, selanjutnya saya ke Bapak Ambarurah. Nah, Bapak Ambarurah, berapa kira-kira lamanya batas waktu yang ditentukan oleh SAR dalam pencarian korban bencana? Oke, baik. Untuk batas waktu dalam pelaksanaan operasi kami itu sebenarnya 7 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-7 itu kita melaksanakan pencarian. Jika belum ketemu
Bisa saja disambung jika ada tanda-tanda yang menentukan bahwa ada tanda-tanda di sana, tapi itu pun pasti juga. Kalau tidak ada ya batas sampai 7 hari saja. 7 hari Contoh saja ya, Pak. kemarin yang di luar sana pesawat Air Asia kemarin kan itu sampai 40 hari. Karena memang sudah kenyataan bahwa kita sudah 7 hari, tapi kalau masih ada korban di situ mau diselamatkan, ada apa yang ini, kita bisa perpanjang. Yang penting betul-betul bahwa itu barang itu, manusia itu masih bisa ditemukan, bisa saja ya perpanjang. Cuma batasnya 7 hari saja 7 yang hari. ditentukan dalam undang-undang kita di Basarnas. Oke. Nah, selanjutnya nih Bapak, ketika ada aduan dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan saat mengalami musibah yang tidak terduga, adakah nomor call center yang bisa dihubungi, Pak? Kalau nomor call center kita yaitu 115. 115 itu bebas pulsa itu. Itu yang nomor yang bisa dihubungi. Tapi itu juga langsung ke pusat yang sampai sama kita, baru kita mengecek ini berita dari mana. Nah, itu. Kalau memang butuh kebantuan kita langsung melaksanakan. Iya. Baik. Nah, Bapak, adakah pelatihan-pelatihan khusus bagi tim SAR yang dilakukan untuk menambah wawasannya nih, Pak? Oke, baik. Untuk pelatihan-pelatihan untuk rescuer ya, supaya menambah skill, menambah ketahanan daya tubuh, itu semua ada. Dalam 1 tahun itu kita kurang tahu dari pusat itu, karena latihannya biasa itu biasanya ke pusat sana, ke Jakarta sana, karena ada balai diklat kita di sana, balai diklat untuk latihan di sana, baik dari water rescue, ada untuk pendidikannya, dari untuk menolong di atas ketinggian ada juga, ada untuk MFR itu semacam bagian-bagian medis begitu. Untuk penanganan pertama itu ada, semua ada itu. Contoh kemarin Pak Ciko kan baru kemarin pulang dari Jakarta untuk pendidikan HARS ya, jungle rescue. Yang jungle rescue itu ya di hutan sana. Ya, jadi semua ada pendidikannya. Bahkan dalam area-area pencarian kita itu ada namanya SAR plan. SAR plan itu kita mempelajari kecepatan arus, kecepatan angin, dan korban itu posisi sekarang di mana. Karena biasanya kan datang melapor itu bahwa diduga di posisi ini. Itu kan biasa duga-duga saja. Iya. Jadi kita mulai dalam perhitungan pelajaran kita. Jadi semua ada pendidikannya itu. Jadi semua ada pendidikannya. Iya, siap. Oke, terima kasih Bapak Marura. Selanjutnya saya ke Pak Ciko kembali. Nah, Pak Ciko, sejauh ini adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak pemerintah daerah dalam hal kebencanaan? Ini ada bantuan atau support seperti apa sih yang diberikan oleh Pemda? Untuk kerjasama kami dengan pemerintah daerah ada, kami selalu bekerja sama, saling berkoordinasi. Dan untuk bantuan, Iya, bantuan. ya mungkin seperti bantuan personil, tidak menutup kemungkinan bukan hanya dari pemerintah daerah, melainkan dari Polres, dari TNI juga pun ada untuk mendukung kami dalam operasi pencarian. Oke. Nah, pendengar, untuk obrolan kita bersama narasumber akan dilanjutkan kembali ya pada sesi terakhir. Untuk itu tetapkan kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi.
Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik, pendengar, kita kembali lagi dalam dialog mitigasi bencana di sesi terakhir. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai kewaspadaan terhadap bencana yang harus ditingkatkan. Dan sebelum mengakhiri dialog mitigasi bencana pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pesan atau himbauan dari kedua narasumber dari kantor Pos SAR Serui. Yang pertama saya persilahkan dulu kepada Bapak Ambarura untuk menyampaikan pesan atau himbauannya. Oke, baik, untuk imbauan kepada seluruh masyarakat yang terutama yang di pulau-pulau dan biasanya sering penyeberangan itu, tolong untuk memperhatikan cuaca, apalagi kalau ada himbauan dari pemerintah daerah bahwa jangan keluar sementara karena cuaca buruk. Jadi kita harus dengarkan itu. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan harus ada safety, ya, setidaknya ada life jacket kah atau jerigen-jerigen apa, karena di laut itu kita tidak tahu kapan kejadian. Ada juga masyarakat biasa bilang saya bisa, padahal dengan laut itu langsung dapat kecelakaan, ya. Itu yang kita hindari. Kemudian himbauan yang berikut, kalau ini masyarakat juga bisa mengambil nomor-nomor kita supaya kalau ada apa-apa langsung mengontak kita. Mengontak kita supaya kita bisa langsung mengetahui, oh ada masyarakat yang keluar, jadi dia harus menyampaikan bagaimana situasi dan kondisi Basarnas, apakah siap untuk melayani kita. Kita akan siap, kapanpun kita siap, malam pun kalau ada kita siap. Oke, mungkin tetapi ya itulah, kita memang kerja itu cuma siang saja, tapi kalau malam itu kalau bisa memungkinkan kita bisa, tapi kalau tidak memungkinkan ya kita bagaimana, karena malam itu kan gelap. Iya, benar. Ya, jadi waspada. Kemudian kalau bisa perahu-perahu ini ya atau motores itu harus membawa GPS atau kompas saja, supaya bisa mengetahui arahnya, karena biasanya kalau dia malam itu ya itu yang biasa banyak kecelakaan itu, karena kalau malam itu sudah gelap itu kalau tidak ada penunjuk arah nanti kan biasanya lari-lari lain. Iya, benar. Nah, kebanyakan begitu biasa tiba di pulau ini padahal tiba di sini, alasan bahwa cuaca lah ini, padahal dia sendiri yang tidak mengetahui kondisi keadaan yang akan dia tujukan. Oke. Oke, Bapak mungkin bisa disebutkan nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Ya, itu tadi yang nomor kami yang 115 itu. 115 ya. Kalau mau juga ambil nomor personil juga bisa. Mungkin kan kita saling berkenal-kenal di sini, nomornya dan Poska atau teman-teman di Basarnas, bawa saja nomor itu supaya bisa kan biasanya kalau jaringan bagus ya bisa masuk, kalau tidak ya mau bagaimana lagi kan, tergantung lagi dari jaringan itu. Iya, apalagi di Serui ini biasanya jaringan juga hilang-hilang ya, Pak. Hilang gitu. Baik, terima kasih Bapak Marura. Selanjutnya saya ke Pak Ciko untuk penyampaian pesan atau imbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Serui maupun masyarakat Kota Serui, umumnya terkait peningkatan kewaspadaan terhadap bencana. Silakan Pak Ciko. Oke, untuk himbauan kepada masyarakat,
Yang terutama ya, kalau di Kepulauan Yapen ini cenderung lebih banyak aktivitas di laut ya. Entah itu mata pencarian ataupun transportasi laut. Kalau bisa sebelum kita melakukan aktivitas kita di laut, yang paling terutama adalah kita melihat kembali faktor cuaca. Apa cuaca mendukung atau tidak. Jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas di laut selagi cuaca di laut sedang tidak bersahabat. Meskipun cuaca di laut sedang bersahabat, alangkah baiknya saat melakukan aktivitas di laut kita membawa alat safety. Karena tidak menutup kemungkinan, karena perubahan cuaca yang tiba-tiba mendadak seperti tiba-tiba ada badai, angin kencang, setidaknya kita sudah punya alat safety. Sehingga jika terjadi sesuatu sama kita, kita bisa menggunakan alat tersebut sebagai alat untuk menyelamatkan diri kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Ciko. Dan pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan pesan dan juga imbauan dari masing-masing narasumber dialog mitigasi bencana sore ini sekaligus mengakhiri bincang-bincang kita ya bersama kedua narasumber. Yakni ada Koordinator Posar Serui Bapak M. Ambarura dan juga anggota Rescue Posar Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Ciko. Terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah berkenan hadir ya dalam program acara Dialog Tabura sore hari ini. Dan akhirnya saya Rida bersama tim kerja RRI Serui, kita pisah dan akan bersua kembali dalam Dialog Mitigasi Bencana Tabura lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.